Shalom Sobat IM, bersyukur kembali kita bisa berjumpa. Hari ini saya mau membagikan satu topik yang berjudul tentang stamina rohani. Nah, saya percaya kalau hari-hari ini kita harus lebih membangun stamina rohani kita dengan lebih kuat. Kenapa? Karena saat ini saya sangat percaya bahwa kita sedang ada di satu level pertandingan iman yang sedang semakin kuat. Kalau kita melihat pertandingan ya, biasanya di babak-babak penyisihan itu ya kita melawan lawan-lawan yang lebih mudah, betul? Tetapi ketika kita mulai masuk di babak-babak yang lebih besar, ya mungkin semifinal, apalagi masuk ke final, itu kita akan berhadapan dengan musuh, dengan lawan yang lebih kuat. Nah, saya percaya kondisi saat ini ya, kita sedang ada di masa-masa pertandingan terakhir. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus memiliki stamina rohani yang kuat. Karena peperangan ke depan ini akan menjadi peperangan yang sangat menentukan bagaimana kita orang percaya, para pemimpin gereja Tuhan benar-benar bisa membawa dampak perubahan dan kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk kita bisa melihat sejauh apa sebenarnya ya stamina rohani kita. Kita bisa lihat, kita bisa ukur dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Nah, ada dua hal yang bisa menjadi ukuran sebenarnya orang-orang percaya hari-hari ini sedang melakukan apa. Yang pertama, yaitu melakukan hal-hal yang mendesak. Apa sih maksudnya melakukan hal-hal yang mendesak? Hal-hal yang mendesak itu seperti orang-orang yang sedang sakit terus diberi obat. Saya melihat banyak orang percaya hari-hari ini mereka tuh datang sama Tuhan hanya seperti orang sakit yang terus membutuhkan obat. Mereka minta obat ini, mereka minta dipulihkan ini. Apalagi sekarang kondisi seperti ini, orang datang kepada Tuhan hanya minta untuk diobati. Tapi masalahnya begini, banyak orang setelah terima obat, mereka sembuh, mereka tuh balik lagi pola hidupnya. Mereka hidupnya seperti itu lagi, seperti itu lagi. Nanti mereka sakit lagi, mereka datang lagi minta diobati lagi. Kenapa? Karena selama hidupnya mereka hanya melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Dia hanya melakukan hal-hal yang pokoknya semaunya, sembarangan, seenaknya sendiri. Pokoknya apa yang dia suka dia lakukan. Padahal belum tentu itu yang Tuhan mau. Akhirnya muncullah yang namanya penyakit-penyakit rohani. Ya, itu sebabnya kita mesti lihat di sini, apakah kita sebagai orang percaya hari-hari ini hidupnya seperti demikian. Kalau kita melakukan hal yang seperti demikian, kita tidak akan pernah punya stamina rohani yang kuat. Kita hanya akan terus jadi orang yang sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Tapi kalau yang kedua, ini adalah orang percaya yang melakukan hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu sama seperti orang yang tetap sehat, tapi dia menjaga kebugarannya. Dia melakukan hal yang baik, dia jaga makanannya, dia berolahraga, dia nggak buat kesehatannya jadi rusak. Dia bangun kesehatannya, kebugarannya, staminanya. Makanya orang-orang seperti ini punya daya tahan yang kuat. Nah, saya percaya hal yang seperti ini di hari-hari ini Tuhan inginkan. Anak-anak Tuhan harus benar-benar membangun kerohaniannya. Dengan cara mereka benar-benar menghubungkan hidup dengan Tuhan. Supaya hidup mereka benar-benar terus dipenuhi oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka punya otot-otot rohani yang kuat. Mereka punya iman yang kuat. Sehingga ketika mereka ada badai, ada gelombang, ada tantangan, mereka akan hidupnya berkemenangan. Saya mau baca satu ayat, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 4 hal di sini, lihat. Pertama, berakar, lalu dibangun, dan setelah dibangun bertambah teguh imannya.
Yang terakhir melimpah dengan syukur. Nah, saya percaya ini level-level yang harus dikerjakan. Ini hal-hal yang penting yang harus dikerjakan di hari-hari ini. Supaya anak-anak Tuhan itu punya kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengar hari-hari ini diberi oleh Tuhan satu kuasa, satu pengurapan yang bisa membangkitkan hidup engkau. Untuk engkau terus membangun kehidupanmu. Stamina rohanimu mulai dibangkitkan. Dan Tuhan akan terus memperlengkapi hidupmu. Sehingga engkau bisa menjadi orang yang berkemenangan. Demikian share firman hari ini.